Institut Agama Islam Negeri Curup yang juga dikenal sebagai kampus perguruan tinggi Islam satu-satunya di Rejang Lebong saat ini, lebih mampu membina dan mendidik anggota masyarakat sehingga menghasilkan para sarjana yang bermoral islami, intelektual, dan profesional dalam bidangnya, serta berdaya guna bagi pembangunan bangsa dan negara di masa depan. Semuanya diarahkan pada pengembangan dan pemberdayaan Tridharma perguruan tinggi, yaitu Dharma Pendidikan dan Pengajaran, Dharma Penelitian, dan Dharma Pengabdian Masyarakat. Pasca sarjana tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang IAIN Curup yang selalu berusaha mewujudkan komitmen dan mengembangkan kiprahnya dalam melahirkan sumber daya manusia berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat menjalankan aktivitas hari ini. Semoga selalu dilimpahkan kesehatan dan kesuksesan selalu. Yang saya hormati sebagai selaku dosen pengampu filsafat ilmu Bapak Dr. Fahrudin SAG MPDI dan Bapak Dr. Kusen MPD. Baiklah, di sini kami sebagai kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari riset dan riset kami, yaitu tentang aksiologi ilmu. Adapun peran dari kelompok 5, saya Haji Prayatno selaku sebagai pemapar materi, dan Yosi Hardiansah selaku editor dan host dalam presentasi kali ini. Baiklah, di sini adapun latar belakang dari mini riset kami. Dalam kajian filsafat ilmu menjadi tiang penyangga ekstensianda ilmu pengetahuan, salah satu adalah aksiologi. Aksiologi adalah salah satu bidang filsafat yang membahas tentang nilai atau biasa disebut dengan teori nilai, di mana akan berkaitan erat dengan faktor pentingnya, yaitu nilai berasal dari keinginan, jenis nilai, kriteria, dan hubungan dan realita fakta ilmu. Aksiologi mencakup nilai plus yang sifatnya normatif, akan memberikan makna terhadap realitas objektif, sebagaimana kita sering temukan dalam kehidupan sosial, mempelajari berbagai aspek kehidupan, seperti aspek sosial, simbolis, ataupun aspek fisik, material. Aksiologi menguraikan nilai-nilai tersebut sebagai suatu keadaan yang harus dipenuhi dalam kegiatan ilmiah, baik dalam proses penelitian ataupun dalam penerapan suatu disiplin ilmu. Fokus penelitian kami yaitu berkenaan dengan adapun hubungan antara subjek dan objektif, interaksi keduanya, dan sifat ilmiah ilmu. Yang kedua adalah faktor nilai sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang ketiga, tujuan ilmu dalam kehidupan. Adapun rumusan masalah penelitian kami adalah, yang pertama adalah hubungan antara subjektivitas dan objektivitas dan interaksi keduanya dengan sifat ilmiah ilmu. Yang kedua, faktor nilai sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang ketiga adalah tujuan dalam kehidupan.
Metode penelitian kami yang kami gunakan adalah penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan riset dengan analisis data kualitatif, yaitu penelitian yang memfokuskan pembahasan pada literatur baik berupa buku, jurnal, makalah maupun tulisan lainnya. Kajian pustaka dalam penelitian kami, yang pertama pengertian aksiologi. Aksiologi secara bahasa atau etimologi, aksiologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, aksios dan logos, yaitu nilai dan ilmu. Jadi sosiologi pengertiannya sederhana, ilmu yang mempelajari tentang nilai atau ilmu nilai. Aksiologi teori adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Yang selanjutnya, aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika dan moral sebagai dasar normatif penelitian dan penggalian serta penerapan ilmu. Aksiologi merupakan cabang ilmu filsafat yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmu. Jadi yang ingin dicapai aksiologi adalah hakikat dan manfaat terdapat dalam suatu pengetahuan. Hubungan antara subjektivitas dan objektivitas dan interaksi keduanya dengan sifat ilmiah ilmu. Subjektivitas didasarkan pada hal seperti nilai, norma, mitos, dan sebagainya yang mempengaruhi situasi lingkungan sosial sekitar seorang. Nilai, norma, dan faktor lainnya yang berbeda di sekitar seseorang tentu mempengaruhi bagaimana ia melihat segala sesuatu. Artinya, subjektivitas yaitu memandang suatu hal yang mengukur atau didapatkan dengan cara dari pendapat diri sendiri secara subjektivitas tanpa didukung fakta, referensi tanpa analisis, dan tidak berdasarkan penguji secara empiris atau logis. Sedangkan objektivitas adalah ilmu identik dengan prinsip positif. Augustus Comte dalam bukunya yang berjudul The Cruise of Positive Filosofi, ia mengatakan bahwa realita berjalan dengan mengikuti hukum alam yang bersifat independen tanpa adanya pengaruh dari subjek. Oleh karena itu, fakta terdiri dari luar nilai subjek umum dengan tujuan untuk mencari tahu tentang kebenaran di dunia. Objektivitas dianggap sebagai cara untuk menghasilkan teori atau ilmu pengetahuan yang sah dan diakui. Konsepsi dalam objektivitas ilmu memiliki sifat sederhana dan apa adanya, sebab tidak ada campur tangan dari segi bahasa, budaya, agama, dan lainnya. Dalam menilai sebuah fenomena, ilmu pengetahuan dan objektivitas berdasarkan kepada landasan teori dan konsep ilmiah yang kemudian disebut sebagai the special theory of reality. Faktor-faktor nilai sebagai dasar pengembangan ilmu terbagi menjadi 3. Yang pertama, moral conduct, yaitu tindakan moral yang berbentuk disiplin ilmu khusus, yaitu etika. Yang kedua, aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan yang mempromosikan disiplin ilmu estetika. Yang selanjutnya, sosial politik, kehidupan sosial politik yang melahirkan filsafat secara sosial, politik, hukum. Aksiologi adalah ialah bidang ilmu yang menyelidiki nilai. Menurut Bennell dalam Edwards membagi aksiologi menjadi 3. Tujuan ilmu dalam kehidupan. Fungsi ilmu adalah untuk membentuk hukum umum yang melengkapi perilaku dan kejadian-kejadian empiris atau objek empiris yang menjadi perhatian sehingga memberikan kemampuan berhubungan berbagai kejadian yang terpisah serta dapat secara tepat memprediksi kejadian
kejadian masa datang. Dengan memperhatikan penjelasan di atas, ilmu mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Ilmu dapat membantu untuk memahami, menjelaskan, mengatur, memprediksi kejadian bersifat alam atau sosial yang terjadi dalam kehidupan manusia. Setiap masalah yang ada dalam kehidupan manusia selalu memprediksikan atau mengatur berbagai aspek kehidupan di dunia. Di samping itu menemukan atau mempromosikan teori, dan teori itu sendiri pada dasarnya merupakan penjelasan tentang suatu sehingga dapat memperoleh pemahaman. Dengan pemahaman maka prediksi kejadian dengan probabilitas yang cukup tinggi asalkan teori tersebut telah teruji kebenarannya. Hasil penelitian yang pertama tentu tentang hubungan antara subjektivitas dan objektivitas dalam interaksi kedua dengan sifat ilmiah ilmu. Subjektivitas dan objektivitas merupakan dua hal yang berkaitan dengan apa yang di dalam atau diatur di luar pikiran manusia. Subjektivitas merupakan bukti dan fakta yang ada di dalam pikiran manusia sebagai persepsi, keyakinan juga perasaan. Sedangkan objektivitas merupakan suatu yang bisa diukur yang ada di luar persepsi manusia. Hasil penelitian kedua yaitu tentang faktor nilai sebagai dasar pengembangan ilmu. Pada saat ini, dukungan publik baik secara finansial maupun moral terhadap perlunya pengembangan ilmu dan teknologi sangat masih kurang. Ada kesan kita terkondisikan terutama secara ekonomi dan politik, pertama tidak berkembang. Faktor yang mempengaruhi yang bisa ditelah secara filosofi. Di antaranya faktor nilai agama, nilai budaya, dan nilai sosial. Saya melihat adanya ambivalensi pada faktor tersebut, yaitu ketika ia dilihat sebagai memiliki pengaruh terhadap kemajuan, tetapi juga menghambatnya. Yang hasil penelitian ketiga itu tentang tujuan ilmu dalam kehidupan. Tujuan ilmu dalam kehidupan memahami, memprediksi, dan mengatur sebagai aspek kehidupan di dunia. Di samping untuk menemukan atau mempromulasi teori-teori itu sendiri. Pada dasarnya merupakan penjelasan tentang suatu hingga dapat memperoleh kepemahaman dan kepahaman. Baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Mudah-mudahan hasil presentasi kami dapat bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi sebagai tolak ukur kita dalam memahami tentang konsep nilai atau aksiologi. Baiklah, demikianlah pembahasannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.